Bagi orang-orang yang mau menghidupkan nilai, satu kata yang dibutuhkan adalah keteladanan. Potensi terbesar kita adalah manusia. Manusia yang mau memeluk nilai tadi. Kami berpikir bahwa kesejahteraan bukan hanya tentang material. Nah, kita ingin mengembalikan bagaimana orang juga soleh secara ritual, tapi juga soleh secara sosial. Kesempatan hidup kita sekali ini, kita mau gunain untuk apa sih? Jika frekuensi sama, tak perlu banyak kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibangun misal dalam cara pandang Pancasila malah ditinggalkan. Memang ada beberapa Pancasila di beberapa titik, tapi Pancasila yang paling bisa dilihat adalah teori. Jadi tidak dijadikan, tidak dipeluk, nilainya tidak dipeluk. Nah, akhirnya desa ini juga dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Selain ada Melinong di India sama Geton di Belanda. Mereka gak ada urusan tuh dengan Pancasila karena mereka lebih tua dari Pancasila. Bisa nggak nilai-nilai ini kita titipin? Sabar, kayak tadi yang kelelep apa tadi? Pas lagi camp. Nah itu kan kalau dia punya nilai dia, oh nggak apa-apa, besok berangkat lagi meskipun kelelep kan gitu kan. Itu kan satu kesadaran nilai itu. Dan nilai ini bisa dipahami dengan sebagai satu pengorbanan. Kalau kitanya, oh ini pengorbanan. Tapi bagi orang-orang yang menggerakkan nilai, bagi orang-orang yang mau menghidupkan nilai, satu kata yang dibutuhkan adalah keteladanan. Kalau keteladanan ini runtuh, ya udah, semuanya akan hancur. Next, punya kesadaran itu. Sejak awal yang dituju bukan tentang IPK-nya, rankingnya, ijazahnya, gelarnya, tapi nilai-nilai yang ingin kita anggit, nilai-nilai yang ingin kita peluk bareng-bareng. Termasuk datang jauh-jauh ke sini, ngeteng lagi. Itu pasti yang dicari adalah value. Yang dicari kan karakter. Oke, tetangga saya ini kalau dilihat dari NASA, isinya asam. Ya, karena terjadi perang kan, jadi perang antara Iran mungkin sama lah kondisinya. Setelah NASA masuk tombol bata, kebakarannya apa pada bikin bata, jadi bata sedang dibakar gitu. Pemberdayaan dimulai, kita harus membunuh diri kita sendiri, bunuh diri kali ya. Penglipuran Bali ini selama 300 tahun dia menau tertindas. Baca buku itu, nanti kita akan mengerti bahwa pendidikan adalah tindakan politik. Pendidikan itu tindakan politik menurut Paulo Freire. Kalau mau lebih ke Indonesia, ada teman-teman di Jogja. Mereka ditransmigran oleh orang-orang Belanda. Namanya Trimurjo awalnya, Bedeng 1 namanya. Jadi shelter. Orang Belanda buat shelter untuk nampung orang Jawa sampai shelter 67. Nah di sini ini Bedeng 21. Sebenarnya kalau saya punya duit, saya pengen bikin kabupaten metro. Ini kan kota metro. Kota metro itu hanya Bedeng. Saya mau mengajak ini ibu-ibu payungi ke Banten juga. Kita ke sana, maka kami harus sadar bahwa yang kami tengok itu bukan fisik. Betapa banyak bupati, wali kota, gubernur, pejabat, kementerian datang ke sini. Ada bupati yang cerita, kami punya air terjun, kami punya danau, kami punya ini itu indah, alamnya indah. Saya katakan, saya butuh manusia. Saya nggak mau cerita itu, saya butuh dihadirkan manusia. Ada orang datang, kami nggak punya apa-apa. Kami nggak punya alam indah, kami nggak punya air terjun, kami nggak punya ini itu. Saya tanya, ada manusianya nggak Pak? Ya ada. Potensi terbesar kita adalah manusia. Manusia yang mau memeluk nilai tadi. Manusia yang tidak mengeluh ya. Manusia yang mau jadi pejuang gitu. Tahun 60-an tidak ada kata aktivis. Yang ada adalah pejuang.
Aktivis itu sejak zaman-zamannya HMI Akbar Tanjung. Aktivis ya kan. Kalau pejuang, kalau makanya GMI ini pejuang pemikir pejuang. Jadi kalau kita hari ini berhenti berjuang, ya kita berhenti untuk menumbuhkan nilai. Nah, masalahnya membangun nilai seperti ini nih butuh ruang-ruang pendidikan. Nah, saya akhirnya ngejawab yang disampaikan Pak Apriyadi sudah benar. Ini bikin pendidikan. Nah, kami namanya pendidikan transformatif. Tanggal 28 Oktober 2018, 6 bulan setelah saya berada di sini, 6 bulan itu prosesnya saya sama Pak Haji Soban mural, kampung ini kita mural, tempo-temponya kita mural. Orang-orang ada yang pada marah, ada yang cengkel, ya ada, tapi pokoknya kita gerak aja. 28 Oktober kita launching payung ini. Pasar Yosomulyo Pelangi, ini kelurahannya Yosomulyo. Setiap minggu jam 6 sampai jam 11 orang datang untuk menikmati kuliner. Nah, itu kan berjalan. Lalu kita tuh pengen tadi ngurus manusia. Kita nggak pernah berpikir bahwa oh ternyata Payungi dulu awal omset 16 juta, kok sekarang sudah lebih dari 100 juta per gelaran, lebih dari 2000-an orang datang ke kampung ini setiap hari Minggu. Itu kami nggak pernah berpikir ke sana. Yang kami pikirkan adalah ini orang-orang yang sudah kita ajak kumpul ini diapain. Mulailah Pak Haji Soban berinisiatif bikin namanya pesantren wirausaha. Jadi setiap Rabu malam Kamis seluruh pedagang wajib untuk datang baca Quran, Asmaul Husna, sholawatan, baca hadis, ada yang tausiah, laporan-laporan keuangan, terus kemudian merencanakan kalau Sabtu tadi ngerjain apa itu sudah direncanakan setiap malam Kamis. Jadi tadi kalau bangun pagi pada keliling rame dari ujung ke ujung semua dibersihkan. Kalau mereka nggak datang mereka nggak bisa dagang. Malam Kamis nggak datang nggak bisa dagang. Sabtu tadi ada yang tukang absen tuh. Ada yang tukang absen. Keliling sampai belum datang gitu. Dulu saya yang ngoprak-ngoprak. Sekarang sudah jadi ekosistem. Saya tidak perlu mengatakan, "Hei, ante-ante asing," nggak perlu. Pokoknya yang kita bangun ekosistem. Kalau yang dibangun ekosistem kita nggak perlu teriak-teriak terus. Kalau kita udah kasih teladan dalam jangka waktu 3 tahun, saya sudah berhenti untuk marah-marah, ya kan? Berhenti untuk ngoprak-ngoprak tadi, terus menuduh ante-ante asing nggak ada. Ada ya yang sering nuduh ante-ante asing itu. Nanti dia tidak bikin ekosistem. Namanya ekosistem builder. Jadi para pembangun ekosistem itu siapa? Ini kita semua. Kita nggak boleh menyerahkan ini nunggu Imam Mahdi datang, keburu Dajjal yang datang kan gitu kan. Kita harus jadi orang yang bisa ngasih teladan kira-kira apa. Nah, 1 tahun berdirinya Payungi, kemudian saya mendirikan namanya Payungi University. Nah ini agak dalam kalau ini, agak dalam, mungkin agak panjang, tapi setidaknya di dalam Payungi University ada beberapa hal yang kami bangun. Satu adalah berdirinya sekolah desa Payungi. Jadi banyak orang dari perangkat-perangkat desa, komunitas, mereka ingin meng-capture, mereka ingin merencanakan, mereka ingin membuat roadmap sebuah pemberdayaan desa dengan potensi manusia yang ada di dalamnya. Potensi manusia ya saya katakan. Baru kita bicara tentang alamnya, apa namanya, yang lain-lain. Ya, mereka ya menginap begini, maksimal mungkin hanya bisa 20-an orang ya. 15 sampai 20 orang, dan sebenarnya bentuknya fasilitasi. Jadi kita lebih banyak mendengar, mereka bisa merencanakan, membangun roadmap, dan kemudian yang penting adalah adakah orang-orang yang mau berjuang memberi teladan ini. Yang kedua, kita ada Women and Environment Studies West Payungi. Nah ini almarhumah. Jadi istri saya juga dosen. Kemudian dia punya minat pada 2 kajian, satu adalah tentang perempuan, 2 tentang lingkungan hidup. Kalau beliau masih ada, masih senang banget ketemu kayak gini. Kayak gini dia senang banget ya, ngomongin bumi, ngomongin apa namanya, ya produk-produk seperti ini. Sebenarnya ada teman-temannya ya setiap masih aktif.
kebetulan ini juga lagi pindahan, ruang West tuh pas di depan pojok rumah saya itu, yang ini bisa dilihat lah kalau pada keliling itu. Sekarang kita lagi mau kerjasama sama Gramedia. Jadi Gramedia mau nggak sih jualan buku di kampung seperti ini? Ya tetap nggak gampang ya, nggak gampang, tapi mengupayakan literasi, ya, menghadirkan pendidikan untuk anak-anak lingkungan. Bagaimana ada urban farming, kita ada ayam kastari. Jadi setiap kelompok payung itu ada 3, kelompok 1, 2, 3, dan itu mereka punya ayam. Jadi kalau habis makan, setiap rumah tangga itu sampahnya nggak dibuang, apa makanannya dikasihkan ke ayam. Kemudian mereka juga ada sayuran. Nah, sayuran ini yang nggak gampang, ditanam, nanti ada yang rajin, ada yang nggak rajin. Nah, kalau kayak gitu tuh proses. Mau menghukum di Payung udah banyak hukuman, ya kan? Itu tadi kan, keteladanan tuh nggak gampang. Terus yang ketiga, kita ada sekolah seni payungi. Jadi kita setiap tahun pasti ada pameran lukisan. Kita juga punya tari sendiri, tari majongan namanya, manjau, mejong, mengan. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya manjau itu datang. Ini bahasa Lampung. Mejong itu duduk, kemudian mengan itu makan. Jadi itu bagaimana tarian ini menjadi tarian khasnya Payungi, dan itu juga diajarkan di sekolah seni Payungi. Kemudian ya ada beberapa kegiatan yang nanti kolaborasinya dengan disabilitas. Makanya yang keempat ada disabilitas corner Payungi. Sekitar tahun 2024 mereka datang, ada 12 komunitas disabilitas, ada Down syndrome, ada autis, ada tunanetra, tunarungu. Ya, mereka kita dampingi untuk bisa melukis, untuk bisa ya nyanyi, membaca. Besok kalau minggu di belakang rumah ada barista rungu, jadi mereka rungu tapi kita ajarin barista. Nah, perjalanan kami Payungi dengan disabilitas itu ibarat seperti mobil ambulan. Jadi kalau kita punya mobil bagus, biasanya malah jadi flexing sosial, flexing visual, dan itu kekerasan. Flexing itu kekerasan sebenarnya, kekerasan ekonomi ya. Ada yang kaya pamer terus gitu, ngasih enggak gitu kan, ya, sedekah enggak gitu. Nah, kita terhadap teman-teman disabilitas itu, kalau kita punya mobil jelek, nggak mobil bagus, tapi kita gunakan untuk melayani orang banyak, mobil yang bagus tadi, yang mewah tadi, lewat lampu merah pasti berhenti. Tapi kalau kita sebagai mobil ambulan, jelek tapi ada sirinenya dan melayani orang banyak, maka lampu merah itu kita terabas saja. Nah, kasih jalan. Teman-teman Payungi berkawan dengan teman-teman disabilitas, kami berharap kami seperti mobil ambulan. Jadi bagian dari tahadus binikmat, bagian dari cara Payungi untuk mempraktekkan yang disebut oleh SDGs, Sustainable Development Goal, no one left behind. Tidak ada satupun yang tertinggal. Jadi di Payungi nggak hanya ngurusin mereka-mereka yang selama ini bisa kita ajak, bahkan mereka-mereka yang tidak bisa mendengar, ada yang tidak bisa bicara, ada yang tidak bisa melihat, ada yang autis, Down syndrome, ada yang cerebral palsy, microcephalus yang kecil kepalanya, ada yang hidrosephalus. Mereka bisa bahagia untuk berinteraksi. Makanya itu kita bikin namanya disabilitas corner Payungi. Bahwa ibu-ibu yang ada di Payungi, saya suruh kuliah di kampus saya kan nggak mungkin. Ada ibu-ibu yang hanya tamatan SD, ada yang tamatan SMP. Dan penceritaan yang paling menarik menurut saya bukan tentang mereka harus formal, tapi mereka tidak berhenti untuk belajar setelah mereka memutuskan untuk bergabung menjadi keluarga besar Payungi. Dan menjadi keluarga besar Payungi, mereka harus ikut pada aturan main, nilai-nilai yang dibangun oleh Payungi. Nah, ini aja lah, ini terakhir, nanti bisa kita langsung tanya jawab. Kami berpikir bahwa kesejahteraan bukan hanya tentang material. Mungkin ada orang kaya di lingkungan Bapak Ibu, tapi belum tentu mau kolektif sendiri. Ngeteng
susah amat dengan naik pesawat, ada kan? Rasulullah itu ngajarin kita nggak pernah ninggalin orang kecil. Rasulullah itu waktu akhir hidupnya bukan hanya ngomong ummati, tapi apa? Perhatikanlah orang lemah di sekitarmu. Ada itu yang dilupakan. Orang sering ngomong ummati, tapi ada yang sebenarnya membekas. Perhatikanlah, pedulilah artinya orang-orang lemah di antaranya. Jadi kalau kita hidup dengan bergelimbangan cukup, tapi tadi masih butuh validasi, masih sering flexing, tapi nggak ada upaya kita untuk menolong orang-orang di sekitar kita, maka jangan-jangan ya kita masih hanya menjadi makhluk material. Kalau material kan kelihatan, oh mobilnya bagus, rumahnya bagus. Yang kedua adalah bagaimana kesejahteraan itu juga perkara mental. Berani, kreatif, inovatif. Ibu-ibu Payungi suatu kali kedatangan pejabat anggota DPD RI yang nggak diundang, tapi sore hari pas Sabtu begini, sore Sabtu nanti habis asar, orang itu datang, tahu-tahu ngasih ceramah lama betul. Tahu-tahu ada namanya Bu Sulami lah yang di sini. Mohon maaf Pak, kami ini mau undian, kami ini mau diundi, dibagi ini mejanya sana sini, Bapak ini kelamaan gitu kan. Terus saya kan bingung saya kan, tapi saya nggak ada di tempat posisinya, dilaporin sama Bu Putri, Pak tadi ada orang pejabat tuh dari DPD RI terus dihentiin sama ibu itu. Lah kenapa Bu? Ya kelamaan. Dan yang undang siapa? Nggak diundang, datang sendiri. Saya punya kesimpulan bahwa sedang terjadi peningkatan kesejahteraan mental. Berani, kreatif, inovatif. Kadang kita ada kemarin konferensi besar NU, Prabowo ceramah, nggak ada satu yang berdiri, woi AMBG itu nggak berguna, nggak ada. Nah, ini kiai-kiai nggak masuk, langsung. Kalau saya ada di situ, saya langsung berdiri. Berarti kita bangsa yang tidak punya, dikit orang yang punya mental bangsa kita ini. Hidup harus berani, mati harus berani. Jika tidak ada keberanian, orang lain bisa jajah kita. Yang terakhir, spiritual. Spiritual, Bapak Ibu mohon maaf, ini bukan tentang jidatnya hitam dua, bukan. Itu jangan-jangan masih soleh secara ritual. Kita butuh soleh secara sosial. Kita jangan-jangan sedang terpisah. Ada yang punya spirit tapi nggak punya ritual. Ada yang punya ritual nggak punya spirit. Yasinan rame, sholat di masjid sedikit. Ini yang dihadapi kita semua di segala tempat di negara kita ini. Nah, kita ingin mengembalikan bagaimana orang juga soleh secara ritual, tapi juga soleh secara sosial. Semua yang hidup pasti akan mati, tapi tidak semua yang hidup bisa memberi arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Dharma yang luar biasa. Ini sangat menarik sekali bagi saya, gitu kan? Sangat luar biasa. Gitu. Pertanyaan pertama terkait dengan community approach ya. Saya tinggal di BTN, sosialisasinya kurang gitu. Nah ini untuk mengubah masyarakat yang kita kan sosialisasi di perkampungan dengan BTN kan beda ya. Kalau di kampungan itu sering rukunnya, sering banyak bergerak bareng gitu. Nah, yang pertanyaannya adalah tips-tips apa saja yang memudahkan agar kita bisa mudah diterima gitu. Kadang kan kebiasaan masyarakat teman-teman di lingkungan itu berbeda dengan keinginan kita dan lain-lain gitu. Supaya nanti nilai-nilai yang ingin kita wujudkan di masyarakat itu bisa mudah gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, ini luar biasa tadi dari Payungi University gitu kan, melahirkan banyak gitu kan, ada pesantren wirausaha, sekolah desa, sekolah seni dan lain-lain gitu kan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menemukan SDM yang luar biasa gitu kan, menemukan, merekrut dan membuat nyaman mereka untuk menggarap itu semua gitu. Itu semua kan hal-hal yang luar biasa gitu. Di tengah mungkin masing-masing individu memikirkan kebutuhan mereka masing-masing gitu, tapi ini mau mengurusi hal-hal yang seperti itu. Ya mungkin seperti apa perjalanannya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbatas. Manusia itu limit. Saya juga gak menyangka bahwa orang yang saya cintai, orang yang sefrekuensi dengan saya, ya, kemudian ditakdirkan untuk sudah tidak ada lagi di samping saya. Dan itu sebenarnya malah makin menegaskan bahwa kesempatan hidup kita sekali ini kita mau gunain untuk apa sih? Konon katanya kan orang besar bicara gagasan, orang menengah bicara peristiwa, orang kerdil bicara orang lain. Dan kalau yang terjadi kita susah untuk ngajak orang di sekitar kita, jangan-jangan kita sedang di lingkungan orang-orang yang kerdil. Jadi relevan kita butuh pendidikan. Kalau kita nggak menyadari itu, dan kita tidak mau berhenti menyatakan oke, saatnya kita harus juga punya waktu untuk orang lain. Setiap dosen juga bisa memilih kerjaan di kampus, udah pulang tidur. Itu juga pernah diungkapkan almarhumah. Jadi dulu perjalanan Payung ini perjalanan kegagalan saya dengan banyak gerakan. Saya pulang dari Jogja itu 2014. Saya punya teman-teman aktivis rata-rata orang pinter-pinter ya, penulis di koran-koran gitu. Setiap malam Jumat saya kumpul, bahkan nggak tidur ya, ngobrolin kayaknya kita mau mengubah dunia gitu. Padahal yang susah itu mengubah diri kita sendiri. Habis itu teman-teman nyalon bupati jadi, malah komunitas kita jadi rusak karena akhirnya kita jadi pragmatis ke politik. Ya karena akhirnya teman-teman ngebantu satu teman yang jadi bupati gitu. Lama-lama nggak ada tuh yang mau ngurusin pendidikan, nggak mau mengkader, nggak mau bedah buku, nontonin film, baca diskusi. Jadi nggak ada pola. Dan Rasulullah kan ngajak halaqah tuh rutin kan gitu. Nggak ada lagi yang mau gitu-gitu. Yang ada adalah orang ngejar jabatan, ngejar kekuasaan, ngejar uang gitu. Dan akhirnya kan yang terjadi toksik. Anak-anak kecil hari ini toksik ini. Nah, saat kita memutuskan kapan kita selesai dengan diri sendiri, ya sebenarnya kita nggak akan pernah selesai. Tapi putuskan saja bahwa takdir kita mengelola nilai ini juga mengelola diri kita, kesabaran kita, value-value yang mau kita bangun untuk diri kita. Nanti kalau value itu udah kebangun, orang-orang di sekitar kita juga, saya yakin dia akan tumbuh juga bersama kita. Jika frekuensi sama, tak perlu banyak kata. Orang malah gede ribut, nggak kayak ibu-ibu itu. Pasti frekuensinya nggak sama, ya kan? Jika frekuensi sama, tak perlu banyak kata. Kadang kalau kita udah bestie, udah bestie itu ya. Ibu-ibu itu ya kalau mau ngomongin mama yang lain, pasti pakai kedipan mata aja udah ngakak-ngakak kok. Bahasa, ya kan? Itu saking karena seringnya sudah frekuensinya sama, karena mau menertawakan misal mama itu apa pakainya agak kurang apa gitu, itu udah ngakak-ngakak. Atau bapak-bapak lah, ada bapak-bapak seletingnya satu turun gitu, kode-kode gitu kan. Jadi kadang jika frekuensi sama, tak perlu banyak kata. Dan selesai dengan diri sendiri mungkin beda-beda. Tapi mulai sadar bahwa hidup kita bukan untuk kita. Makanya ketika pemberdayaan dimulai, kita tuh siap membunuh diri kita sendiri. Ada yang tahu Direktur Celios di Mayudhistira?
Di medsos kan rame dia kan, dapat dana dari George Soros itu kan. Dia anak orang kaya itu sejak di UGM, ya. Kemudian dia tadinya apartemen setahun 30 juta, bunuh diri kelas dia, masuk organisasi HMI, tinggal di tempat yang HMI MPO, tinggal di tempat-tempat ya kontrakan-kontrakan murah. Kemudian dia mengorganisir teman-temannya. Itu anak orang kaya yang bunuh diri kelas itu. Jadi kalau mencurigai Bima dapat dana nih dari ini, akhirnya udah selesai dengan diri sendiri. Dia udah orang kaya tuh, jauh sebelum orang-orang kaya tuh. S2 di Manchester dia kan, di Inggris kan. Di Inggris dia terkoordinasi dengan partai buruh kan di sana, partai buruh Inggris. Jadi kalau orang tahu gitu tuh, Dandi, tahu Dandi Dwi Laksono yang bikin film Pesta Babi, kesini udah 3 kali dia. Dandi kesini udah 3 kali. 2 kalinya naik motor lagi. Naik motor keliling Indonesia, naik motor. Dia udah selesai dengan dirinya sendiri. Dia nggak nyari duit dari luar-luar, dia bikin film, dia memang sutradara film. Dia nabung berapa tahun untuk keliling, dia habisin 1 tahun keliling Indonesia naik motor gitu. Ekspedisi Indonesia Biru, pertama Biru tahun 2015, yang kemarin ekspedisi Indonesia Baru. Sekarang dia bikin koperasi kan, koperasi Indonesia Baru. Itu orang-orang udah nggak usah ditanya. Kita nggak ada apa-apanya dengan orang-orang yang kayak gitu. Dan setiap saat orang-orang itu bisa dimunirkan. Siap, Mas Dedi itu siap ya. Mau dibunuh kayak Munir di Ratu dia siap. Oh, istrinya juga udah meninggal ya kan, istrinya di orang Lampung Selatan sini. Orang kayak gitu udah gak takut mati orang kayak gitu. Jadi kalau kita masih ada yang takut mati, ya kita belajar untuk bahwa menghadapi kematian. Kemarin subuh itu saya ketemu kata-kata itu, menghadapi kematian, bahwa kita akan mati kok. Tapi gimana cara kita menghadapi kematian kita? Apakah kita mati sebagai orang yang diem aja, orang yang biasa-biasa aja, atau kita menghadapi kematian ya dengan menumbuhkan nilai-nilai ini ke dalam diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Terus kemudian kita mudah diterima, nggak harus diterima Pak. Kita nggak harus. Kenapa kita butuh validasi harus diterima? Kalau kita nggak diterima juga kenapa? Kalau ternyata orang-orang di sekitar kita memang pengecut dan dia tidak mau menerima keberanian kita, kenapa kita juga harus minta diterima oleh orang-orang pengecut? Jangan-jangan memang dia tidak sefrekuensi dengan kita. Tapi ingat bahwa orang dapat hidayah, orang tercerahkan sebenarnya bukan karena kita. Tadi Pak Peri kan bilang minggu siang kita akan berangkat ke Al-Falah Sragen, ke Jogokarian kan, terus kemudian ke Zayed, Solo, ya beberapa tempat udah jadi tempat saya lah belajar gitu. Dulu karena saya juga di Jogja kan gitu. Tapi saya pengen anak-anak muda ini juga belajar gitu. Itu sebenarnya supaya yang diterima ini bukan kitanya, tapi adalah perilaku, behavior, habit, culture kita harus diterima. Jadi, nah ini kalau kita ngomong kebudayaan, pertama Pak Mutakin perilakunya harus berubah dulu. Misal setiap jam 3 malam keluarga Ilalang bangun pagi, pasti Pak Apriyadi dulu yang ngajak. Secara pribadi perilakunya berubah. Lalu ternyata terus jadi habit, jadi kebiasaan. Lalu semua ini akhirnya tiap jam 3 malam bangun. Itu udah jadi culture. Kalau udah jadi culture susah ditumbangkan. Ya malam minggu mama ini pasti masak, nanti malam nih mama pasti masak. Siapa yang nyuruh? Nggak ada. Karena mereka memang punya keinginan bareng-bareng dan itu menguntungkan, bahwa besok mudah-mudahan nggak hujan, mereka dagang. Kalau hujan juga nggak marah-marah sama Allah. Udah 8 tahun ngapain marah-marah? Sedekahin gitu kan. Jadi kalau udah nilai material tuh soal lain sebenarnya kan. Ada yang nggak tumbang nggak? Ada. Ya berarti nilai dia masih, ibaratnya gini kan ada orang ya ketemu kiai Pak ya. Ketemu kiai semangat. Mungkin kiai itu energinya 700. Dia datang energinya 100. Dikasih air.
pulang semangat, wah, semangat. Bukan airnya sebenarnya Pak, tapi energi ini sebenarnya bisa berpindah. Tapi kalau kita datang, tenaga kita datang ngeluh, waduh bala ini, ngeluh lagi ya, pasti energi kita juga negatif. Semakin kita mendapatkan akses energi negatif orang-orang di sekitar kita, maka kita juga akan mengalami hal yang sama. Nah, cara kita supaya orang-orang lain itu juga mau melihat itu, maka keteladanan. Kita kalau kasih teladan ke orang, lama-lama orang itu juga akan malu. Tanpa harus kita mempermalukan dia akan malu. Nah, yang kedua berat, bagaimana menemukan SDM penggerak. Maka kenapa kita butuh pendidikan? SDM Payungi sejak awal ya sekarang ada yang bergerak, ada yang udah nikah, mereka punya kampung lain lagi. Itu malah yang kebahagiaan saya di situ. Yang berat adalah bagaimana terus memeluk kegiatan pendidikan yang kita lakukan rutinan ini. Ini bukan hanya tentang agama ya. Ada sekolah seni Tubaba di Tulang Bawang Barat. Dia ngajarin anak melukis, ngajarin anak nari, ngajarin anak teater, ngajarin anak puisi, ngajarin anak bermain musik. Selama 3 bulan anak-anak itu dilatih gratis. Nanti setelah 3 bulan ada resital, pameran kecil. Sekarang mereka juga ngerjain. Teman saya jadi bupati dalam tim, dibantu. Pertanyaannya adalah, dengan kegiatan itu apakah itu akan terus dilakukan? Kemarin bupatinya lagi bikin festival habis 3,7 miliar, ngundang Denny Caknan ya, ngundang artis-artis ibu kota gitu. Satu, kesenian dalam rangka mendidik anak-anak punya karakter. Yang satu, kesenian karena ingin festival megah-megahan yang ujung-ujungnya biayanya terbengkak 3,7 miliar. Yang satu itu mungkin hanya habis sekitar 250 juta selama 3 bulan. Tapi hasilnya beda. Satu, anak-anak berkarya menemukan jati dirinya dalam bentuk macam-macam kegiatan seni tadi. Yang satu, hura-hura bahkan menghabiskan begitu banyak uang. Sama, ada pendidikan mahal-mahal di mana-mana. Ada pendidikan sebenarnya harus mahal. Tapi kalau pendidikan kita nggak kuat, apakah orang yang nggak kuat pendidikan tidak bisa mendapatkan pendidikan? Disitulah kesadaran Payungi mengkader. Maka tadi model kayak pesantren wirausaha, sekolah desa, women and environment studies, kemudian sekolah seni Payungi, kemudian ada disabilitas korban Payungi dalam rangka menumbuhkan agen-agen perubahan. Dan tempat ini juga bikin kegiatan. 17 sampai 19 Juli kita ada kegiatan namanya Lampung Hub. Penggerak-penggerak macam kampung kreatif itu ngumpul di sini. 3 hari kita merumuskan apa yang mau dikerjakan lagi. Itu udah champion-championnya. Nanti tanggal 25 Juli teman-teman dari IHN, Institut Harkat Negeri. Ini agak elitis, mahal, bisa habis setengah miliaran. Dikerjakan sama Pak SS, Pak Sudirman Said, dulu mantan Menteri SDM. Bagus dia ngajak anak-anak muda se-Indonesia. Kemarin batch 9 ada di Sumbakut, Aceh, Sumatera Barat, Medan ya, Sumatera Utara. Nah ini Sumbaksel. Kegiatannya minta kolaborasi sama Payungi. Pertanyaannya, oke, semua orang sedang memperjuangkan itu, mengkader champion-champion. Tapi yang paling benar-benar bisa membangun ekosistem builder adalah mereka yang bertapak di akar rumput, mereka yang terus setia di akar rumput. Jadi jangan heran kalau Budiman yang dulu revolusioner 98 hari ini bisa dipermalukan, ya karena dia tidak bertapak lagi di akar rumput. Nah kita butuh tuh kader-kader penggerak yang macam itu Pak. Kenapa bisa punya kesadaran begitu? Ya pasti karena bacaan. Buku itu mempengaruhi pikiran kita. Kalau enggak kita ya akan bingung. Bikin gerakan ini mati, bikin gerakan ini. Yang dituju jangan fisiknya, tapi value-nya. Apakah orang-orang di sekitar kita punya kejujuran yang sama, tanggung jawab yang sama, pengorbanan. Kalau orang udah tidak mau lagi berkorban, apakah kita juga tidak mau berkorban? Kan akhirnya gitu kan. Akhirnya kita jadi orang yang iri-iri aja. Padahal kalau dulu kita dikasih ini, kapan sih kita istirahat?
kita istirahat saat kaki kita melangkahkan surga. Zaman-zaman aktivis dulu. Yang ngomong itu sekarang hilang di masyarakat, nggak ketahuan ngapain dia. Di kampus jagoan dia kan, hebat betul di kampus. Di masyarakat sibuk cari duit, iya cari duit, bener gitu. Tapi sebenarnya kita bisa nyari duit bareng-bareng, ini kan juga nyari duit sebenarnya Pak ini kan. Dalam 8 tahun lebih dari 20 miliar uang masuk kampung ini. Kan kelihatan kan bentuknya berubah juga. Kemarin kesini juga, nanti nggak kesini 6 bulan lagi apa 3 bulan aja dah. Ada lagi yang berubah. Payung itu bendaharanya ada 6. Satu bendahara pasar Pak Joni yang tadi mimpin Al-Masurot, itu bendahara pasar. 2 bendahara nama Suyoto. Ini sebenarnya kami bukan warga Ilalang ya, cuma karena ada cucu. Warga ya, oh iya, terima kasih rumahnya nggak di sekitar kawasan itu. Beliau yang dari satu murid. Dari Jambi, kami tinggal di Jambi. Jadi sebenarnya apa yang ingin saya tanyakan sebagian sudah disampaikan oleh Bapak yang pertama tadi. Saya hanya minta ingin lebih tahu gambaran yang jelas apa hambatan-hambatan yang dihadapi, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ada, pasti ada. Cara menyelesaikannya gimana? Ya hadapi aja. Tapi kuncinya satu, jangan berhenti jadi orang yang memberi teladan. Meskipun itu pahit, kita kadang sendirian, kadang kita ngerasa orang lain pengecut, kadang kita melihat nggak solid. Kalau untung mau, kalau rugi banyak yang ngindar, nggak apa-apa. Tapi kita dicatat hidup sekali ini kita jadi orang yang pemberani. Nggak apa-apa Anies kalah, nggak apa-apa Ganjar tuh kalah misal. Karena nggak ada duit apa ya? Gini, jangan ngomong politik itu abu-abu, masih abu-abu. Kita harus benerin pendidikan dulu baru ngomongin politik kan. Kalah itu belum tentu salah. Ya, orang yang kalah itu belum tentu salah. Dalam politik yang ada adalah menang kalah. Dalam hukum yang ada adalah benar salah. Dalam nilai kita harus menang terus. Saya ulang ya. Dalam politik yang ada adalah menang kalah. Kalau dalam hukum benar salah, tapi dalam nilai nggak ada yang salah. Nilai itu selalu menang terus. Jadi kalau kali ini kok kebenaran itu sendirian, orang-orang yang jujur malah ajur gitu, ya nggak apa-apa. Bukan berarti dia salah itu, dia itu benar. Cuman orang-orang di setelnya aja yang memang, mohon maaf, memang gini gitu. Orang di kita aja kali nggak sampai gitu. Akhirnya kenapa kita jadi negara yang nggak maju? Jadi kan gitu kan? Kenapa di masjid adalah tempat yang paling nyaman untuk nyolong sendal misalnya? Kan belum banyak masjid yang bisa ganti sendalnya jamaah yang ini kan. Joko Karir udah motor hilang diganti ya Pak. Tapi berapa masjid kayak Joko Karian? Berarti umat Islam Indonesia itu levelnya masjid apa sendalnya masih banyak yang hilang. Itu kan hambatan Pak. Cara nyelesainnya gimana? Kader orang-orang masjid itu supaya uang masjid nggak hanya nyakitin jamaahnya. Masjid ini kan kita dulu bukan masjid Pak, ini musola. Kita pinjam 15 juta untuk jadi modalnya mama dagang. Kalau nggak balik, saya sama Pak Haji Sopir yang balikin. Dulu cuma berdua. Tapi alhamdulillah yang nggak balikin Pak. Nggak balikin. Pelan-pelan. Ya itu dari perputaran omset 16-an sekarang udah lebih dari 100. Bahkan akhirnya kita bangun masjid itu 2 miliar. Lantai 2 belum jadi-jadi, udah duit habis gitu ya kan. Ya terus saja diguyur aja, kita gotong royong banyak orang. Kita nggak pernah menyangka bahwa akhirnya itu jadi masjid.
bisa di Jumatan. Kita juga akhirnya mau ngaji, ngelola masjid ini seperti masjid-masjid lain. Saya pengen 6 bulan, setahun lagi teman-teman ini kita tengok udah melakukan banyak hal apa. Dan saya pengen bukan tentang fisiknya saja, tapi pertumbuhan manusianya. Ini punya tanggung jawab apa, ini punya tanggung jawab apa, ini punya tanggung jawab apa, ini punya apa, sampai ajal menjemput kita. Ya. Simpel. Biasanya kan orang untuk mengurus seperti ini yang seperti disampaikan, berarti dia harus selesai dengan diri sendiri. Nah, versi pada itu selesai dengan diri sendiri seperti apa? Karena bagi saya mungkin tidak mudah. Karena mengurus orang beda-beda pendapat, beda-beda pemikiran. Apalagi sebenarnya yang saya perhatikan, terutama orang desa-desa ya, dia itu kebanyakan memikirkan orang lain. Tapi di sebelah pihak sebenarnya dia itu belum selesai dengan diri sendiri. Ada seperti itu. Kira-kira seperti apa? Nah, kapan pada dia menentukan bahwa diri kita kalau diri selesai dengan diri sendiri? Terima kasih. Selamat berjalan. Centeng pasar tukang palang itu stop saya dengan Pak Haji Sopan tadi selesai dengan diri saya sendiri. Hidup sekali mesti berarti melayani orang lain. Makanya saya pilih-pilih sekarang, karena saya ini kan lagi hiatus juga ya. Kemarin teman saya ngundang ke Surabaya, entah kenapa saya lagi males-malesnya terbang, habis di bandara, pulang lagi ngisi paling cuma 2 jam. Berangkat subuh-subuh ke Bangka Belitung, undangan dari kementerian, nyampe sana setengah 6, ngisi jam setengah 8, selesai jam 10 pagi saya udah di bandara lagi. Terus mungkin karena saya udah kehilangan almarhumah tadi, hidupnya apa sih gitu, apa sih yang mau dikejar gitu. Jadi sekarang kalau saya jauh-jauh itu agak ngalem saya, telepon lagi males gitu. Kemarin juga di Lampung Timur, orang kementerian ada acara di Kampung Timur, coba ngapain acaranya deket? Ya dekat, di 1 jam lah dari sini. Saya males-malesan gitu. Saya lagi kayak mau bersemedi ingin memaknai hal-hal yang apa yang penting, apa yang nggak penting, apa yang bersih dan nggak bersih. Disitulah kita akhirnya bergumul, Pak. Gimana ya cara kalau kita udah nggak ada? Ini Pak Yogi masih hidup nggak ya? Itu pertanyaan yang nggak bisa saya jawab sampai hari ini. Saya berapa kali tanya tuh ke Mama, Bu, misal nih besok saya naik pesawat ini terus saya nggak pulang, apakah Pak Yogi masih ada? Iya Pak Yo, iya Pak Yo, harus ada, karena kita jangan berkiblat pada manusia harusnya. Kita bersyukur loh, yang ditinggalkan Islam ini nilai. Coba. Jadi kalau nggak ada nilai apa? Kalau kita ini Islam yang kita sedang peluk ini apa? Saya video pakai HP ini, waktu itu ada biru waktu itu indikasinya. Di makam Rasulullah saya gini loh, ya Rasul, aku bervideo pagi hari di hadapanmu, aku mau videokan ini. Negeri yang dicintaimu ini hari ini sedang dikuasai sama Amerika, sama Israel sih. Bagaimana ya Rasul, negeri yang dicintaimu ini di Madinah ini sekarang mereka nggak bela itu Palestina gitu. Orang-orang ini malah bikin pangkalan-pangkalan militer. Tahu aku diambil sama orang I love America, anak muda, HP dikasihin ke askar, saya dilaporin ke askar. Karena saya nggak seberapa bisa bahasa Arab, saya menggunakan bahasa Inggris dengan orang-orang askar itu. Dikira saya teroris. Ya untung saya dibebasin habis itu kan. Tapi kita lihat di negeri Rasulullah mencintai Madinah itu ada orang-orang yang menyembah Amerika masih. Buktinya bisa direbut kali itu. Videonya dicari sama dia. Kalau kita kesana karena value, kita tidak sedang mengunjungi Ka'bahnya kan harusnya. Makanya saya bilang waktu sama rumah, lihat Ka'bah, gak usah flexing. Kita ingin bercinta sama Allah kan. Ketemu Ka'bah langsung alhamdulillah, ketemu Ka'bah langsung medsos. Nah, ini kan
Secara langsung. Siaran langsung. Kalau kita ingin ketemu value, nilai, kita ingat ini bangunan udah 5.000 tahun lebih. Ada banyak nilai-nilai yang sudah diperjuangkan orang-orang sebelum kita. Dari Nabi Ibrahim sampai hari ini banyak orang meneteskan darah, air mata, keringat untuk mempertahankan nilai-nilainya. Jadi kalau ngomong nilai itu sesuatu yang intangible kan, bukan sesuatu yang tangible. Disitulah Pak, kita harus mengkader Pak. Gak boleh berhenti jadi guru kan. Semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah kan. Terakhir, hambatan dan cara menyelesaikannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak, ini menarik sekali perihal dengan nilai. Saya sendiri memaknai nilai adalah tuh sebuah esensi dan eksistensi. Nilai itu kan di-create, lalu setelah di-create itu kita yang nanti pada akhirnya melestarikan. Dan momen yang terakhir adalah melestarikan. Tentang melestarikan ini adalah suatu hal yang pasti butuh panjang dan pasti butuh regenerasi. Iya. Untuk mengkreasi sesuatu pasti kita butuh kaderisasi. Nah, saya ingin tahu bagaimana Bapak bisa menilai secara personal atau menentukan SDM dari seseorang, kemampuan seseorang. Oh, ternyata misalkan Bapak ini dia itu mampu di bidang ini. Sedangkan kalau kita bersosialisasi atau berkumpul dengan masyarakat, itu tidak kita semudah dengan membuat komunitas dengan orang yang berpendidikan semua. Oke. Kalau yang akademisi pasti kita akan lebih tahu karena kita sudah tahu background mereka. Tapi ketika kita bermasyarakat membangun suatu komunitas, itu pasti level pendidikan, cara kita berbicara, cara kita menyampaikan ide atau gagasan, itu pasti akan sangat bervariatif. Nah, bagaimana cara Bapak atau punya trik sendiri menggrab masyarakat dengan visi kepala yang berbeda, dengan level yang berbeda, bisa ikut satu payung sama Bapak, gitu kan? Itu bagaimana caranya? Dan kira-kira apa juga seperti rencana Bapak atau mungkin Bapak punya komunitas kecilnya di antara komunitas besar payung ini, mungkin ada sebagian beberapa orang, 5 atau 6 orang yang Bapak sendiri bisa menentukan orang ini tuh punya value-nya di sini gitu. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Betapa mengerikan Myanmar atau mana tuh? Yang kita mengirim 900 triliun setiap tahun ke negara itu dari judi online. Ke Kamboja, negara Kamboja. Bayangin 900 triliun itu kalau bangun jalan selesai seluruh nasional. Tapi ada pergerakan uang dari masyarakat non APBN kan dari itu. Karena uang yang mengalir dari masyarakat kan lebih banyak ya. Uang yang berputar itu. Dan itu malah sekarang ngalir terus kan ke Kamboja. Butuh kaderisasi kita akhirnya kan. Tadi Ibu bicara cara menempatkan orang. Di payungi itu kita nggak pernah model kayak otoriter ini taruh sini udah kayak Prabowo gitu, enggak. Kita pakai pemilihan. Nggak ada ahli serangga suruh mimpin BGN, nggak ada. Kita tuh gini, siapa yang ngasih teladan, orang tuh milih. Jadi kita ada demokratisasi. Saya tuh nggak nyalon. Jadi ketua pasar dulu Pak Haji Soban, memang ketua pasar pertama. Dan saya tuh nggak mau supaya mau jadi pasar. Tadinya pikirku Edi kan. Orang-orang ini akhirnya milih, tapi nggak ada yang nyalon. Siapa yang menjadi ketua pasar, sekretaris, bendahara. Bendaharanya tadi ada 6. Ketua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa yang menanggung jawab ini, siapa yang mengelola ini, siapa yang megang akun ini, itu dipilih secara demokratis. Jadi tahu-tahu Pak Joni aja, kok aku yang kepilih gitu kan gitu. Ya karena dia juga nggak pernah nyalon, tapi tahu-tahu orang tuh nulis namanya. Ini kumpul pas pesantren gitu, siapa yang akan jadi bendahara, nulis mereka. Nanti diumumkan tuh. Oh, yang paling banyak ya udah ini bendaharanya gitu. Jadi kalau ada orang kok nggak kepilih ya mungkin nilainya kecil masih ya, value-nya masih kecil. Kalau value-nya orang gede pasti dia akan dapat amanah gitu. Nyalon nggak boleh, tapi kalau udah dikasih ruang tempur dia untuk mewujudkan itu gitu. Mau nggak mau lah. Sekolah ilalang juga harus kumpul saya gitu ya.
Kita nggak nunjuk orang, nggak. Tapi kalau ketua lagi mau gotong royong, nunjuk dia. Ini ngerjain ini ngerjain ini, dia ketua kelompok-kelompok itu. Awal-awal dulu masih saya semua, sekarang udah pendelegasian. Ini penggerak jangan-jangan ya, Bu Cici nih ya. Kok pertanyaannya detailing gitu loh. Karena mungkin pernah naruh mama malah rempong semua kan. Terus nah bener, komunitas kecil harus ada pemikirnya, harus ada think tanknya. Jadi misalnya sekolah ilalang ini, pasti yang mikir harus 3, 4, 5 orang lah gitu. Jangan mikir tuh banyak-banyak, ujungnya cuma jago mikir aja kan. Yang susah kan bukan membangun gagasannya, mendaratkan gagasannya yang susah itu. Nah ini kita semua harus bertarung selama hidup ini, ide-ide yang udah dibangun bareng, gimana mengerjakannya. Sebenarnya pertanyaan ini luas ya, kalau Bu Cici mau ngobrol sama mak-mak nanti sore. Mak-mak kan nanti sore ngumpul tuh, habis asar itu. Ngobrol lah sama mereka, pasti mereka akan jawabannya template. Karena mereka udah ngerti ini ngerjain ini harus gini, ini gini, mereka ada. Padahal mereka mayoritas pendidikannya nggak ada yang sarjana. Ya karena mungkin sering berinteraksi ya, jadi tahu. Kalau gini jangan sama itu, sama ini. Kalau sama ini sama ini gitu. Toh akhirnya kan yang paling bagus adalah yang paling bisa ngomong. Bukan yang paling bisa nyalahin. Ya kalau yang suka nyalanya itu dia tersinggung dengan sendirinya atau mau nggak mau akan ikut juga? Nggak ada. Pak Yingi malu kalau nyala-nyalain. Malu ya. Malu. Kalau mungkin mengkritik, ya nggak apa-apa gitu. Tapi mengkritik itu sifatnya ke dalam diri komunitas dia. Yuk kita begini gitu. Kan ada denda kami itu. Jadi kami itu kalau misal kelompok 1 itu kalau nggak gotong royong ada denda 50.000. Kelompok 2 itu berapa ya? Kan mereka dirumusin mereka sendiri denda itu. Dan dendanya nggak masuk ke saya sih sialnya. Jadi kadang kalau kayak sekarang nih, kasnya kelompok ini ada 2 jutaan. Kemarin mereka habis memperbaiki saung yang di sana kelompok 1 tinggal 29.000. Paling tak sindir. Wih, kaya tuh kelompok 2. Duitnya buat apa itu kalau 2 juta? Itu kelompok miskin 1 tuh yang kelompok 1. Akhirnya mereka juga mikir kan. Iya ya, kita harus habisin nih kelompok 2 ini mau ngapain. Kelompok 2 ini lagi kaya nih, kelompok 3 nggak tahu nih lagi ngerjain apa nih sekarang. Lagi gotong royong ngerjain apa lupa saya. Karena saya nggak cek semuanya. Tapi mereka tadi saya kalau nggak ada, misal nyawa saya udah nggak ada ya, saya berharap mereka akan begitu terus gitu. Ya tadi kita berlomba bangun sistem, jangan bangun ketokohan. Karena nggak gampang juga sih membuat seperti ini di birokrasi, membuat seperti ini di kampus, di sekolah juga nggak gampang. Mending kita tanggalkan gelar ya, tanggalkan pendidikan, jabatan gitu. Ada juga akhirnya orang-orang itu jadi males awalnya di masa-masa awal ya, yang haji itu malah nggak bisa ngasih keteladanan. Akhirnya yang orang-orang kecil ngomong haji, mohon maaf agak saru ya. Haji. Yang hebat tuh gini Bu, menang tanpa menjatuhkan, menang semua menang. Itu gimana caranya? Yuk kita berpikir tuh. Ada orang suatu saat salah, jangan-jangan salahnya karena nggak tahu. Kita ini jadi pinter karena sering ditipu toh, bukan karena sering belajar. Ya kan? Kita menemukan kebenaran juga kebelasuk-belasuk kan? Salah dulu baru ketemu bener. Nah, yuk kita menempatkan itu jangan jadi Tuhan. Jadi kita jangan jadi hakim di tengah-tengah pemberdayaan. Kita banyak ngomongnya aja. Nanti kalau kita mau ngomongin orang jangan di depan orang banyak. Diajak ngobrol berdua, Bu kayaknya yang kemarin jangan gini. Kayaknya gini. Awal-awal saya gitu. Kalau sekarang mereka udah ngerti sendirilah apa yang harus mereka kerjakan karena udah jadi culture, behavior, habit, culture tadi. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dharma, saya Linda dari Ilalang INFDL. Bu gurunya.
Orang tua. Bu guru juga sih. Oh iya, kebetulan kita Bu Guru ya. Bu Guru ya? Bu Linda. Padahal saya sebelumnya saya mau flexing kesehatan juga gitu ya Pak. Jadi tadi pagi saya jalan 5.000 kaki ke sini di sekitar Payuni ini, dan meng-capture banyak hal gitu ya, yang saya foto selain indahnya alam yang sangat hijau, gitu ya, dan oksigen yang sangat kaya. Jadi saya melihat ya tadi yang Pak Faisal lihat juga ada, kalau saya cuma lihat satu sih rumah produksi data gitu ya. Terus saya ketemu dengan kayaknya itu dia lagi budidaya ikan deh di depan musola Al Munawir, ada sekitar 6 sampai 8 kolam gitu ya. Melihat juga itu, kemudian ada satu yang cukup tadinya nggak kepikiran, cuma jadi kepikiran gitu ya. Sebagian besar di halaman rumah di sini depannya ada pohon nangka. Sebagian besar ya, sepanjang jalan ini sampai ke belokan tadi di sana. Di ujung belokan sana dekat TK Aisyah, saya ketemu dengan nama jalan Nangka. Apa ini hubungannya gitu ya? Apa namanya? Apakah memang tadinya dia di sini gitu ya dengan produksi keripik nangka dan sebagainya? Itu ya informasi saja sih. Cuma yang ingin saya tanyakan adalah ekosistem ekonomi yang muncul sekarang di sini. Saya melihat ada rumah gudeg, ada rumah Quran, rumah Quran di sebelah sana itu, dan lain sebagainya gitu, ada warung makan, ada budidaya ikan. Apakah apakah para pelaku usaha itu muncul sebagai dampak dari keberadaan Payuni ini, atau memang sebetulnya pada dasarnya di sini basis ekonominya sudah ada dan pada datang ke sini atau pribumi pada Pendatang ya? Datang. Nah, pada datang ke sini melihat potensi tersebut gitu. Nah, itu sih maksudnya yang cukup bikin saya penasaran. Sedikit sharing ya Pak. Maksudnya saya pernah sekali dan pernah melakukan dan pernah mempunyai cita-cita di socialpreneur. Cuma ternyata cuma 4 tahun. Mungkin daya juangnya yang kurang gigi ya sekarang, jadi lebih ke volunteer. Ya, kalau dulu memberdayakan kampung, ada sekitar 2 kampung, tapi karena memang saya bukan pribumi dan tidak menetap di situ, akhirnya sudah gitu ya. Ketika saya out, natural leadernya tidak bisa memegang gitu. Nah, jadi memang sebetulnya core-nya adalah sesiapapun yang menjadi nabi sosial sepertinya harus include dalam komunitas, dalam masyarakat tersebut. Kayaknya nggak bisa yang cuma sekedar datang kemudian pergi, harus stay gitu yang seperti yang dilakukan pada. Jadi terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, nah Bu Linda ini berat lagi. Ini kan Ma'rifatul Medan, ya. Jadi materinya ada itu. Jadi ya oke lah gini. Kalau Anda jalan ke Nangka, itu mesti jalan Nangka. Ini jalan Kedondong. Mana pohon Kedondong? Masih ada gede di situ, Pak, jalan Kedondong. Tapi dulu sebenarnya Yosomolyo ini nama-namanya dibangun oleh pemerintah dengan nama-nama buah-buahan. Kalau daerah yang di depan, Kelurahan Yosodadi, dia nama-nama ikan. Nama-nama ikan. Kalau yang di 28 Purwasi sana, nama-nama burung. Banyak, pokoknya nama-nama apa? Tanaman ini kebetulan ini buah-buahan. Tapi nggak semua tempatnya juga ada buahnya, sialnya. Pernah saya ngomong sama Pak Lurah, lah itu kan udah pas Pak. Kenapa nggak di pinggir jalan ditanam buah yang sesuai dengan nama itu? Kalau di sini udah ada sih, Kedondong masih gede satu. Gitu. Jalan Nangka, kasihan yang jalan durian kan? Lewat kejatuhan durian kan gimana? Bonyok itu kan. Nah, kalau ekosistem masalah Bu Sundari memang udah lama. Dulu dagang, tapi ya nggak serame kalau pas ada Payungi gitu. Kalau pas Payungi dia bisa 5 sampai 8 jutaan lah. Besok pagi itu dia bisa dapat omset segitu. Bu Sundari kan tadi lewat Bu Sundari Gudeg. Rumah Quran beda sih, wilayah sana tuh bukan wilayah sini. Wilayah Payungi itu hanya RW 7 ini. Kalau di sana udah RW berapa lupa saya. Tapi mereka memang sejak awal mau bertungkus lumus, bekerja keras, bersusah payah untuk menginisiasi Payungi itu. Bu Sundari itu. Kalau Bu Sundari itu anaknya. Bu Sundari itu sebenarnya dosen juga. Dosen di sebuah kampus, tapi yang jualan gudeg sekarang diwariskan ke anaknya. Gitu. Namanya Mbak Putri. Awal mula ya hanya ibu itulah yang kulineran. Yang lain tadi nginjek bumi, bikin bata.
Rata-rata nginjek bumi mereka. Pak Nur Hadi, kepedulian ya keluarga Nur, Pak. Ya, sebenarnya sama terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya dengan yang Awas tadi tanyakan. Mungkin lebih ke kultur atau lingkungan yang saya tinggal itu lumayan pragmatisnya, gitu ya. Lingkungan itu lingkungan apa ya, bukan pabrik, home industry tempe, Pak. Oke. Dan secara kesejahteraan mereka alhamdulillah lah gitu ya, bisa sejahtera lah, bisa dikatakan seperti itu. Cuma terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap pendidikan, kepedulian terhadap ya yang sifatnya kemasyarakatan itu agak kurang. Nah, saya juga pendatang di situ, dan sebenarnya sudah ada lembaga yang cita-cita bapak saya di situ, dan alhamdulillah sudah terwujud. Tinggal sebenarnya mengemas atau mewujudkan value yang mau dibangun sama lembaga itu, gitu, Pak. Nah, terkait dengan hal itu, menurut Bapak nih, awal terkait dengan menghadapi lingkungan seperti itu, supaya kita bisa menanamkan, supaya kita bisa mengajak masyarakat itu memiliki value terhadap kepedulian lingkungan, kepedulian kemasyarakatan, kepedulian ya yang sifatnya baik-baik gitu ya. Itu aja sih, Pak. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menanam nilai terhadap masyarakat dan lingkungannya ya. Kayak mana ya? Ya Bapak bisa cari orang soleh di masjid dulu lah. Kayaknya kita menemukan orang soleh gitu. Dulu awal-awal saya punya teori apa namanya community approach itu, pertama dari spiritual, sosial, sense. Jadi pertama, orang yang bisa kita ajak berbuat baik itu biasanya spiritualnya cukup. Makanya saya ketemu Pak Haji Soban, ketemunya di masjid, ngobrol setiap habis subuh, habis isya, habis maghrib. Sampai istrinya juga bilang, saya pacarnya Pak Soban, istri saya bilang Pak Soban pacarnya saya. Jadi, habis sholat, jadi mereka udah tahu kalau nongkrongnya di depan rumah saya, langsung dikeluarin kopi sama istriku. Kalau lagi ngobrol di tempat Pak Soban ya istrinya ngeluarin gitu. Awal mula saya datang 8 tahun yang lalu gitu. Saya nggak punya teman kan di sini, tapi Pak Soban tiap malam datang ke rumah curhat tentang kampung ini gitu aja. Awal mula saya nggak mau bikin kegiatan aneh-aneh kayak ini, saya nggak mau. Karena saya punya kegagalan banyak kan, bikin wisata 5.000 orang Pak datang melampaui payung ini. Ada masalahnya anak-anak mudanya itu kerjaannya minum tua. Saya punya anak buah 23 tuh di kampung saya, dari sini 15 menit lah. Namanya Damraman, rame. Pernah saya punya bebek goes itu 6, saya punya bebek goes. Beli saya di Tangerang tuh 48 juta itu. Tapi lagi itu orientasinya material. Gagal juga akhirnya kan. Saya tinggal, akhirnya saya nyaman dengan kampung kayak gini nih. Yang dikejar bukan tentang material, tapi pertumbuhan nilai manusia. Jadi ini perjalanan panjang kan. Dakwah Rasul aja bisa 23 tahun kan. 10 tahunnya, berapa 13 tahunnya ya terusir di Makkah, 10 tahunnya sukses di Madinah ya. Ya kita ini kan baru 8 tahun Pak, apalagi cuma 6 tahun ya kan. Pokoknya santai aja, pokoknya selama kita masih dikasih hidup, patokannya 23 tahun. Kalau udah 23 tahun kok masih ada dan Bapak udah nggak ada, malah jadi agama baru, cocok jadi Nabi ke-26 ya kan. Ya kan? Itu aja kita. Saya belum ada apa-apanya kita sama Nabi nih. Belum pernah dilemparin batu di Thaif kan kita. Belum pernah. Malah saya sering dikasih makanan. Kalau saya ini kan kalau lagi minggu itu juga jarang saya ke belakang. Kalau saya ada tamu-tamu saya di depan. Kalau saya lagi keliling, mama tuh nawarin suruh makan apa aja. Alah warak kalau gitu kan. Kalau saking gitu kan. Orang-orang tuh sebenarnya kalau udah frekuensi sama, cinta ya. Punya kasih sayang tadi. Nah, indikasi spiritual itu 3 Pak kalau saya. Punya cinta, punya kasih sayang, punya empati Pak.
Nah, Bapak tadi pertanyaannya adalah tentang bagaimana kita kepedulian. Berarti Bapak tuh udah punya spiritual yang cukup. Pokoknya minimal kita kalau ada kemaksiatan ya kita minimal ngelus dodol lah gitu loh. Ih, gimana gitu. Gimana cara kita resah gitu loh. Ada hal yang buruk kita pengennya memperbaiki gitu. Tapi kita nggak bisa sendirian kan. Ada nggak orang soleh malah dibully? Hah? Berarti dia kurang cerdas. Harusnya orang soleh itu orang yang bisa menguasai keadaan. Jangan orang soleh mau sholat lewat malu-malu. Yang malu ya nggak sholat. Nah, gimana caranya kampung itu kayak gitu tuh? Pokoknya ada orang malah malu gitu. Minimal dia kalau nggak mau sholat di masjid, ya dia nyumput. Bukan malah orang yang sholat di masjid yang nyumput. Udah kayak sinetron-sinetron Indosiar kan gitu kan. Jadi dimulai dari orang yang soleh, Pak. Bapak harus deketin tuh rumah ibadah. Kemudian yang kedua adalah orang yang sebenarnya punya sikap sosial meskipun dia nggak soleh. Meskipun nggak sering ke masjid. Banyak nggak? Banyak. Tahapan yang ketiga yang punya sense lah. Ini saking dia nggak punya spiritual, sosialnya enggak. Tapi sebenarnya dia tenaganya entengan. Apa orangnya peka lah, minimal peka lah, punya sense, punya kepekaan. Itu kalau sampai tiga ini kok nggak ada di sekitar Bapak, pindah Pak dari rumah itu Pak. Rasulullah nyuruh kita hijrah. Iya nggak sih? Ngapain kita pertahankan lingkungan yang toksik? Kalau kita masih berjalan hidup, ya ini karena iman kok kitanya juga nggak punya kawan. Saya nggak yakin bahwa kalau kita beriman kok kita nggak bisa jadi leader. Harusnya kalau kita beriman kita bisa jadi leader. Kita jadi orang berpengaruh. Kita jadi orang yang tumbuh. Kita bisa menguasai keadaan. Kita bisa menghancurkan hal-hal yang nggak benar gitu, menghilangkan hal-hal yang nggak benar. Bentar. Ada kasus yang menarik sebelum payung ideal mengubah mental, bahkan mengubah spiritual mereka. Kekurangannya di mana? Ya namanya manusia, kita pasti banyak kekurangan. Orang soleh adalah orang yang memperjuangkan bagaimana masalah bisa selesai. Kalau orang tidak soleh, dia mempermasalahkan orang yang ingin menyelesaikan persoalan. Kesimpulan saya akhir-akhir ini, orang soleh adalah orang yang ingin menyelesaikan banyak persoalan. Orang yang tidak soleh, orang yang mempermasalahkan orang yang mau menyelesaikan banyak persoalan. Biasanya umurnya 50-an ke atas. Hampir-hampir 70 ada, 65 ada gitu. Itu beda orang. Dulu banyak, sekarang tinggal 2. Ya, tepuk tangan itu Pak. Gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tak tulis lagi. Pertanyaan saya sama Bu Ais tadi titipan dari Umi sama sih. Tadi kan teman-teman keluarga Ilalang banyak bertanya tentang, oh boleh, nama saya Sohatun Nubus, biasa dipanggil Abu Nubus. Pak Apri. Oh. Harus lengkap ya Pak, harus lengkap. Iya, tadi diskusi banyak bersama TVD sama TVK. Justru kita ingin menyoroti romantismenya Bapak dengan istri. Aduh. Jadi sepertinya belum dibahas kan Ibu ya? Ini mungkin nanti takut jadi apa? Iya. Jadi curhat. Tapi kita pengen tahu Pak, bukan kesedihan. Iya, kalau Bapak mungkin bicara khawatir teringat masa lalu dan romantisme itu, tapi sebenarnya itu kerinduan Bapak terhadap Ibu gitu ya. Setuju ya Pak? Iya. Nah, Bapak saya disetujui dengan Bapak hebat banget. Artinya begini Pak, termasuk tadi yang dari Umi, frekuensi bagaimana caranya Bapak membangun frekuensi yang terus tumbuh gitu Pak antara Bapak dengan Ibu gitu ya. Karena pada saat perjalanan kita membuat
satu fondasi, satu ajudan dengan satu perjuangan yang sama, itu kan tantangannya pasti tidak mudah, Pak. Gitu. Ada pasang surutnya, terkadang ya Pak cecoknya pasti lah ya Pak ya, pakai truk antara piring sendok itu kan sudah pasti, ditambah ada garpu dan ada pisau gitu. Artinya bagaimana membangun energi yang terus tumbuh dengan tantangan yang luar biasa, karena insya Allah kami yakin keluarga Ilalang setelah dari sini mereka punya semangat yang baru untuk bagaimana memberdayakan orang sekitar, tapi minimal memberdayakan keluarganya dengan baik dan bisa memberikan keteladanan. Jadi kita sayang. Jadi keteladanan yang jadi fondasi utama, begitu Pak. Sehingga tadi ya ibu-ibu tadi kan kata Umi, bagaimana nih ibu-ibu nih, jadi artinya bagaimana kita bisa punya semangat terus begitu tumbuh di tengah harus berpikir tentang materi ya, walaupun tadi kata Pak Bapak kita bisa memberdayakan diri kita dan orang sekitar kita, intinya persoalan kita pribadi udah selesai. Nah, sudah selesainya ini sejauh mana gitu ya Bu Asti? Oke, Bu Asti mau membangun memberdayakan keluarga selain memberikan masyarakat di Cirende. Begitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, nggak pernah bisa melukiskan apa yang seutuhnya bagaimana dia bersikap seperti saya juga akhirnya gitu. Tapi pengaruh dari bacaan saya mempengaruhi dia juga ternyata. Jadi 2013 saya menikah 6 Oktober itu. Buku yang pertama kali saya berikan ke dia adalah Bumi Manusia, Pramudia Anantatur. Saya ini kan pramisme kan, saya ini. Bumi Manusia adalah bagian dari tetralogi Buru kan. Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca. Itu satu novelnya itu udah berapa ratus halaman kan gitu. Tapi memang saya mulai berubah juga dari Bumi Manusia, tentang keindonesiaan kita gitu. Nah, dalam perjalanan waktu dia sebenarnya background juga bukan aktivis. Dia orang yang sangat akademis banget dia malahan dia. Nah, akhirnya narasi aktivismenya juga bangkit dari ya situasi hari-hari sama saya gitu. Bahkan pernah dia juga marah gitu. Nggak usah aneh-aneh gara-gara Damraman gagal. Dulu waktu gerakan komunitas Kamisan yang penulis-penulis koran itu, intelektual itu pada ngumpul itu, dia senang dulu. Habis itu ribut, pecah, bikin gerakan lagi di tempat lain, literasi dan sebagainya juga nggak jalan, bikin gerakan wisata, ternyata anak-anak pada mabuk itu, dia kayak lelah. Terus habis itu saya kan nurutin ya udahlah tak ke kampus, pulang aja lah di tempat baru ini, nggak usah aneh-aneh. Pak Soban yang tiap hari datang ke rumah. Jadi ada takdir yang saya tidak berkehendak, tahu-tahu Pak Haji tuh ngobrol aja masalah kampung ini terus akhirnya malam ketiga tuh saya bilang gini, Pak Haji, apa sih yang bisa kita kerjain, mau ngapain? Ya itu loh Mas, anak-anak muda sini tak kumpulin aja yuk, kita ngobrol. Saya ini nggak bisa apa-apa loh Pak, saya gitu kan. Tapi nggak tahu lah siapa yang cerita ini. Saya tahu mesti ada orang yang cerita tuh tentang saya, Pak Haji Soban itu kan. Akhirnya saya udah benar-benar ngumpulin anak-anak muda. Kemudian saya nggak lapor-lapor ke istri, pokoknya intinya ini anak-anak muda ini pada ngumpul gitu. Akhirnya 6 bulan itulah muralin tembok gitu kan. Sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Ada tetangga tuh ngelempar-lempar perkakas karena jengkel. Terus saya juga bingung, Pak Haji itu gimana tuh? Biarin lah. Terus saya nanya sama bapak yang di chat rumahnya ini kan rumahku bukan rumah dia gitu kan. Terus pokoknya itulah perjalanan yang nggak mudah sebenarnya kan gitu. Nah, dia tertarik karena akademis ya. Setelah bikin pasar jadi akhirnya ketemu dengan WES inilah, Women and Environment Studies inilah yang membawa dia pada aktivisme yang berbeda. WES inilah.
Dan dia ternyata dulunya pernah berjejaring dengan penggerak-penggerak kayak di Bandung itu ada namanya Eco Camp Bandungan. Ada di Bali juga ada, di jejaring dia banyak sekarang teman-teman yang fokus pada isu-isu perempuan dan lingkungan hidup itu. Dan saya tidak pernah mengintervensi gerakan ini kan gerakan dia kan. Bahkan setelah dia nggak ada juga anak teman-temannya masih ngumpul terus tiap minggu ke sini, berkegiatan di sini. Bahkan bikin kegiatan di luar, bikin kegiatan sekolah penggerak perempuan. Bahkan ini koleganya lagi dari, saya juga nggak tahu ya, jejaring temen istri saya akhirnya ngerambah ke nasional, internasional gitu. Sampai sekarang setiap tahun ada kegiatan-kegiatan Asoka internasional datang ke sini karena nengok almarhumah. Jadi di almarhumah nggak ada, mereka juga akhirnya menuliskan tentang bagaimana kiprah. Saya sampai nggak tahu kalau teman-teman istri saya banyak betul temennya di luar gitu. Karena saking saya punya kesibukan sendiri di empowering sekolah desanya gitu. Tapi kalau payungi yang paling banyak nyapu hal-hal yang kaitannya toksik istri saya sih. Misal ada mama ribut, mama ngomong di belakang, istri saya nggak pernah cerita ke saya. Tahu-tahu tuh diselesain sama dia dengan metode dia dengan teman-teman dia. Gitu. Ada yang baru saya rasakan ketika dia udah nggak ada. Bahkan yang saya heran, bodohnya saya, bayar pajak tanah cuman 180.000 karena ada tanah tetangga itu juga masih masuk sertifikat punya saya, tetangga 160.000, saya 120. Itu tuh saya bingung, kok saya tuh nggak pernah ditagih sama Pak RT. Setelah dia nggak ada, baru saya ditagih. Iya mas, mau yang bayarin isi sampean, ya emang duit kecil gitu. Tapi bagi saya ada hal-hal yang dia nggak pernah lapor yang kayak gitu tuh, gitu loh. Yang ternyata setelah dia nggak ada, oh ada hal-hal yang dia beresin dan nggak perlu cerita ke saya. Itu kan berarti kayak orang yang bener-bener mentalnya bukan mental orang yang anu loh apa. Ada kasus kekerasan seksual ya di kampus, dia kan dosen juga. Jadi mahasiswa ini hamil di luar nikah dengan orang tua yang rajin ke masjid, melahirkan anak, dibuang ke WC di sini, masjid dekat sini, perbatasan sini, anak itu meninggal anaknya. Orang tuanya malu nggak pernah keluar, yang laki dia nggak mau cerita lakinya siapa. Anak ini udah ngebunuh anaknya, dapatlah cercaan banyak orang kan. Dibully macam-macam, orang tuanya nggak berani ke masjid. Istri saya sama teman-temannya datang ke penjara untuk menguatkan supaya orang ini, perempuan ini jangan bunuh diri. Dia udah ngebunuh anaknya kan, dibuang ke WC masjid. Kemudian istri saya dan teman-temannya untuk datang berkunjung untuk penguatan. Nggak cerita ke saya juga, gitu. Mungkin karena saking saya juga banyak urusan, dia juga akhirnya juga ingin menyelesaikan banyak urusan gitu. Saya kayak nggak ada apa ya. Nah, terakhir 2024 itu kami sama-sama diundang ke Surakarta. Habis itu dia ngajak jalan kemana Tempadah. Habis itu saya ada ke Riau. Saya ke Riau. Tahu-tahu dia bilang gini, aku ikut. Duh, biasanya nggak ikut. Gak apa-apa, sekarang aku pengen ikut terus. Katanya. Undangannya cuma 1 orang loh. Aku kan bisa bayar pesawat sendiri, kata dia gitu kan. Terus, momen 2004 itulah momen yang saya baru tahu bahwa dia siap untuk kayak udah ngerasa bahwa dia nggak akan lama gitu. Aku diajak ke ini apa ke Kebumen, daerah apa, mbahnya di daerah Kebumen itu dikenalin gitu. Ada banyak hal yang baru saya merasa bahwa hal yang sedang kita perjuangkan ini ada limitnya tadi loh Bu. Dan nggak ada penyesalan lah. Makanya di buku yang ngambang terakhir itu saya bilang ada orang yang meninggal tapi kalah,
ada orang yang mati tapi menang, ada orang yang hidup tapi kalah. Jangan-jangan kita yang hidup hari ini itu sudah kalah. Tapi ada orang yang sudah nggak ada, tapi itu menang. Munir itu menang loh. Munir, siapa yang kemarin Sarinah? Siapa Sarinah? Siapa? Yang dapat Marsinah, menang tuh Marsinah tuh. Buktinya dia masih diingat, gitu loh. Ya meskipun tidak seheroik harus dibunuh ya, gitu kan. Tapi ada hal-hal yang mesti kita, kalau kita nggak ada, kita ini diceritain apa, ditinggalkan apa. Dan yang paling pas bukan orang, kalau saya ngebagusin istri saya terus kan nggak pas. Saya juga sebenarnya ingin menutup cerita itu supaya yang bercerita adalah orang yang sering berinteraksi dengan dia. Dan toh hari ini kan saya sudah menikah lagi. Saya melanjutkan perjalanan. Saya ingin menjaga hati istri saya yang sedang saya bentuk hari ini. Yang otomatis dia juga cemburu banget. Bagaimana tidak cemburu? Di segala titik dipayungi ada cerita tentang almarhumah. Ada lukisan, ada ini. Tapi saya bilang, kamu kalah kalau kamu cemburu pada orang yang udah nggak ada. Ya tapi orang-orang itu nggak bisa kita salahin. Mas ini cinta nggak sama saya? Cinta. Aku cinta kau dan dia. Kayak gitu. Ini gampang nih. Jawaban saya, aku cinta kau dan dia terakhir itu, sampai aku jengkel gitu. Karena urusan saya bukan kayak anak kecil, I love you, begitu I love you. Saya kan nggak mudah ya, orang yang sedang menyesuaikan diri pada kondisi gitu. Dan saya bilang, ini melanjutkan perjalanan, aku mencintaimu dan ayo tumbuh. Alhamdulillah dia mulai menemukan fatsun dia gitu. Dia orang yang memang di geospasial kan, orang di geodesi, perencanaan ruang. Jadi dia tidak di WES, dia di desa, kajian desa sekarang. Dia lagi belajar banyak tentang pemetaan. Jadi kalau tadi Bu Linda, itu mungkin kalau ngomong sama istri saya yang sekarang masih nyambung lah. Jadi dia bisa ngebantu tentang pemetaan dari satelit, pakai aplikasi, dia tahu tuh meng-capture, oh ini harus di sini nggak ada bangunan ini, di sini nggak ada bangunan ini, dia ngerti gitu. Orang kuliah dia di situ dan dia lebih nyaman di ruang kreatif, membuat ruang mendesain ruang kreatif gitulah dia kegiatannya. Dan saya akhirnya kan nyari yang Rasul tuh Bu, Bunda Aisyah cemburu nggak sih sama cemburu banget bahkan. Jadi saya juga nggak bisa nyalain yang sekarang kalau cemburu. Tapi saya ingatkan bahwa hidup kita bukan hanya untuk kita. Kalau soal cinta itu kadang cinta itu sesuatu yang bingung kalau mau dijelaskan gitu. Tapi kalau kita benar-benar punya empati gitu, kita punya hati dalam menggerakkan itu, ya akhirnya orang-orang di sekitar kita juga merasakan. Sampai saya bilang sama emak-emak, Bu, jangan sampai keucap ya kalau ada sesuatu yang kurang dari yang sekarang ini, terus sampai bandingin dengan yang kemarin. Oh, nggak kayak Bu Hipni. Aduh, bisa berhari-hari itu saya di rumah menyelesaikan kata-kata itu, saya bilang. Jangan sampai ada omongan mama, beto sampai Bu Hipni ya. Jangan Bu, tolong. Yuk kita tumbuh bareng itu. Makanya bapak-bapak ya, ini kan istrinya masih ada nih. Gimana kalau sampean pas nikah lagi, lihat foto istri lama terus ketahuan? Gimana rasanya? Sampean kangen nih sama almarhumah saya kangen nih sama dia. Pas lagi lihat HP, ketahuan. Gimana coba? Lihat dokumentasi lama terus ketahuan. Gimana cara jawabnya? Meneng Pak, disenenis, meneng ya. Salah kok. Tapi ada momen yang buat saya juga nangis. Ngelamun, lagi kangen-kangennya, ketahuan, terus dia nawarin. Lagi kangen ya? Diam awalnya, kangen nggak? Kangen. Ya udah, besok tak antar ke makam. Pagi-pagi aku, langsung berebes aku.
Ya udah besok. Mungkin karena saking dia juga ya kadang pegel, kadang ini, lama-lama dia juga luluh gitu loh. Sampai ada kata-kata, "Ya sudah besok tak anterin ke makam." Aku langsung nangis saya itu. Nangis saya. Wes lah. Saya nggak mau itu sih. Saya pengen menikmati kenangisan itu tidak dengan banyak orang. Adik kandungnya istriku bolak-balik melihat saya nangis bolak-balik. Malah kadang ngetawain. Karena adik-adiknya almarhumah juga masih di sini banyak dan saya nggak mau. Saya juga bilang sama ibu mertua ibu, saya masih anak ibu kan, ya masih. Ibu yang ibunya almarhumah masih sering ke sini, saya juga sering ke sana masih ini. Dan saya sekarang punya ibu 3 saya gitu. Tapi jangan ditiru yang gini-gini. Yang nek iso ki ya satu begini terus mengukir kebaikan terus saja sampai kedua-duanya ditinggalkan. Nah, saya ditinggalkan di umur saya 37 kan gitu. Saya di usia 37 ditinggalkan begitu, tadinya saya mau dapat janda. Nggak dibolehin sama ibunya almarhumah, nggak dibolehin sama kakaknya. Cari yang muda, cari yang lebih muda. Akhirnya saya dapat umur 28 tahun. Saya sama yang sekarang selisih 9 tahun. Ya seneng saya dapat yang muda itu, seneng saya. Secara manusiawi saya jujur Bu, saya seneng Bu. Tapi hasilnya ya enak sing jengkel mak-mak ya ragu. Pak, kok ya ada yang menggantikan? Loh yang warak dewe terus ngene iki Bu. Mak-mak itu kan pasti pakai perasaan kan? Mak-mak payu gitu loh. Apa aku tak nikahi janda-janda kabeh tak nikahi Bu kalian. Ya enggak ngono kan cara urip itu kan, kita harus juga manusiawi gitu kan. Jadi urusannya pada akhirnya bukan tentang kita hidup dengan siapa, kita semua limit ya, kita semua limit, kita nggak akan hidup selamanya. Dan kenangan terhadap almarhumah nanti bisa tanya-tanya ke teman-temannya juga lagi nongkrong di sini kan, lagi ngebantu yang di masjid itu ada teman-temannya almarhumah banyak, itu bisa ngobrol tentang bagaimana almarhumah. Buku-buku yang ditulis almarhumah kan ada di perpustakaan juga bisa dibaca-baca. Terus kemudian mungkin nanti sore kalau mau ngobrol besok pagi mak-mak gimana kiprah gitu. Sementing jangan kedengeran yang sekarang. Ya, mohon ini ya demi menjaga masa depan gerakan. Tolong ya, save itu jaga atau selamatkan orang-orang yang minta dibantu tadi. Terus care, peduli, rawat. Jadi help, save and care, bantu jaga rawat. Tolong ya tolong diselamatkan dan dijagain dan dirawat gitu. Makanya sekarang ada HSC Center kan. Dan jangan paksa yang istri sekarang masuk ruangan HSC Center. Makanya sekarang HSC Center tak pecah. Buku-bukunya tak taruh di WES, lukisannya tak taruh di ruang kaos, lukisan satunya ada di kamar HSC Center itu gitu. Besok ini ada perayaan 1 tahun. Nah, saya juga lagi diam-diam ini sama teman-temannya. Kita bikin kegiatan 1 tahunnya gini ya, pelan-pelan, jangan sampai ketahuan yang sekarang. Jadi menghormati orang tuh tetap bisa melakukan kebaikan, tapi tetap menghormati. Sampai suatu saat saya ingin ada kata-kata lain, kayak kata-kata tadi kan, ya udah yuk tak temenin ke makam. Itu kan, dia nangis. Saya pengen, yuk kita rayain apa yuk buat almarhumah. Itu kalau saya pada kata-kata itu, sakti ya. Merayakan apa tentang apa nilai-nilai help, save and care ini. Nggak gampang Bu ya. Kita doakan jenengan umurnya panjang dan sampai bisa berbuat baik seterusnya lah. Beliau, Masya Allah, banyak insight, banyak value yang bisa kita dapatkan. Sebelum berfoto, survei dulu ya, bukan sekarang ya. Setelah survei dulu ya, saya kepikiran lagi ya. Kepikiran di sini tuh pasar Pak ya. Tapi setelah kesini ngobrol-ngobrol dengan akhirnya nama Bodung Apus sesuai dengan nama kampung ya. Awal-awal sampai 29 pedagang ya. Sekarang turun 15-an. 15 sampai 20 ya. Saya ATM ya Pak yang ada di sini tiap malam Sabtu kumpul. Yang mudah-mudahan sih besok tetap rame ya, biar ibu-ibunya semangat Pak ya, kayak gitu. Jadi mohon doanya juga dari Bapak Ibu semuanya biar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ayah saya. Umur beliau itu udah 63 tahun, udah pensiun. Tapi masya Allah ya, beliau pernah merintis semacam komunitas belajar untuk anak-anak, berawal dari keresahan beliau terhadap pendidikan terutama di kampung kami Jambi gitu. Dan beliau merintis sekolah komunitas namanya Salam Harmoni Sambidolan gitu. Tapi masya Allah pada Allah gitu ya, memang tidak mudah untuk mengajar bersama-sama, menumbuhkan kesadaran terhadap pembelajaran yang sejati gitu. Dan hari ini ayah dan ibu saya ikut dalam agenda kilalang dan belajar di sini kurang lebih karena tantangan-tantangan beliau gitu ya di sana. Kemudian ingin mencari tahu bagaimana sih membangun komunitas, dan Masya Allah ya beliau juga menanyakan itu kepada saya. Tapi saya yakin setelah ini ada energi baru untuk memulai kembali, karena sekolah komunitas Salam Harmoni Sambidolan saat ini sedang vakum. Jadi insya Allah setelah agenda hari ini kita memiliki energi baru lagi ya, untuk menumbuhkan kembali semangat, mengajak orang untuk kembali bergerak, memberikan manfaat yang lebih luas. Dan mungkin untuk saya sendiri, ketika saya memiliki seorang ayah yang memiliki semangat yang luar biasa itu, saya juga berharap juga bisa meladeni beliau, walaupun saya posisinya sekarang di Banten lah. Ada beberapa mungkin keahlian, walaupun mungkin saat ini hanya berpengaruh untuk orang-orang sekitar. Saya mengajak teman-teman, kemudian mahasiswa juga untuk membangun kepedulian lingkungan dengan membuat produk ramah lingkungan gitu Pak. Dan dari sini saya memiliki semangat baru untuk akhir kembali bergerak lagi, memberikan manfaat yang lebih luas kepada orang. Terima kasih insightnya untuk hari ini. Semoga ini menjadi amalan yang berkelanjutan, amal rupiah untuk Kak Dharma berikut almarhumah istri dan